Ya, teman-teman, saya sekarang akan teman-teman, saya sekarang akan membahas salah satu salah kaprah yang ada di dunia akademik perguruan tinggi atau di perkuliahan mahasiswa yang ada di perguruan tinggi, di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Salah satu karena nanti mungkin saya akan membahas hal-hal yang lain ya, hal-hal yang salah kaprah juga yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi salah satu salah kaprah yang masih dipraktikkan hingga saat ini di kampus-kampus di Indonesia itu adalah satu, tentang kewajiban publikasi Scopus bagi mahasiswa. Jadi buat Anda yang belum pernah atau tidak pernah merasakan bangku kuliah, mungkin Anda perlu mengetahui ini ya. Ini adalah salah satu kesalahan ataupun tantangan yang ada di bangku perkuliahan. Sepertinya di S1 sudah diberlakukan juga ya, yaitu tentang kewajiban publikasi kepada mahasiswa. Di banyak kesempatan sebenarnya saya sudah membahas ini ya, membahas kebijakan publikasi mahasiswa. Nah, jadi publikasi itu teman-teman, publikasi itu adalah sebuah tugas atau istilahnya yang diberikan kepada mahasiswa, dan yang sebenarnya itu bukanlah tugas utama dari mahasiswa sebenarnya, baik S1, S2 maupun S3. Tugas utama mahasiswa ya tentu belajar ya, belajar dan belajar. Kalaupun belajar itu berupa melakukan sebuah publikasi karya ilmiah, ya tentu harus dalam kerangka belajar ya, bukan dipaksakan agar karya ilmiah itu publish atau terbit. Nah, ini yang masih terjadi hingga saat ini di dunia akademik kita di Indonesia. Jadi publikasi itu teman-teman merupakan suatu bentuk tahapan setelah sebuah riset ataupun karya ilmiah itu dilakukan atau ditulis. Jadi sebenarnya arti dari publikasi itu banyak sebenarnya ya, tidak hanya seperti yang dipahami oleh orang-orang kampus ya saat ini, yaitu terbitnya karya ilmiah, karya tulis ilmiah di jurnal-jurnal gitu ya, yang bereputasi. Kalau dari segi kata, publikasi itu kan artinya publikasi. Ya, publikasi itu kan diketahui banyak orang, begitu ya, kira-kira. Jadi bentuknya bisa macam-macam. Yang dimaksud dengan publikasi sebuah karya tulis ilmiah itu bisa berupa terbitnya karya tulis itu di media massa contohnya ya, di majalah gitu. Tidak harus berupa artikel riset gitu ya. Itu pemahaman secara umum ya. Kalau yang secara khusus publikasi di perguruan tinggi ini maknanya adalah terbitnya karya tulis itu di jurnal-jurnal bereputasi. Nah, ini ada lagi istilah jurnal-jurnal
bereputasi ini ada lagi ya istilahnya. Apa itu jurnal? Apa itu bereputasi? Itu panjang lagi kalau mau dijelaskan ya. Jadi kalau di kalangan akademisi ya termasuk mahasiswa, dosen ya, ada satu tuntutan di mana jadi tuntutan pertama kan para akademisi ini adalah melakukan riset ya, riset penelitian. Nah, hasil akhir dari penelitian atau riset itu yang mungkin semua orang di Indonesia sudah paham, ada namanya kalau di S1 laporan penelitian atau riset itu berupa skripsi gitu ya. Terus laporan riset yang ada di S2 itu tesis. Nah, ini kita pakai istilah yang ada di Indonesia dulu. Kalau laporan riset atau penelitian di S3 itu disertasi. Nah, itu masih bentuk mentah ya dari sebuah riset. Nah, untuk saat ini laporan riset seperti itu ya, yang masih mentah itu masih kurang ya ternyata. Jadi dia harus dilanjutkan kepada tahap terakhir yang disebut dengan publikasi. Kenapa publikasi itu penting? Agar riset yang kita lakukan ini ya diantaranya pertama diakui oleh khalayak akademisi yang ada gitu ya, khalayak lokal di Indonesia ataupun khalayak internasional. Itu terutama kalau publikasinya internasional. Terus yang kedua, agar penelitian yang telah dilakukan itu teruji gitu ya. Di antara alasan kenapa kok harus ada publikasi. Gitu ya. Yang kenapa kok harus ada publikasi dan penelitian itu harus diterbitkan di dalam bentuk jurnal atau boleh juga di media massa ataupun apa ya publikasi lainnya. Kenapa kok harus jurnal bereputasi? Banyak hal ya, karena masyarakat atau komunitas akademisi itu kan berkumpulnya di jurnal sebenarnya. Jadi di media massa boleh juga, tapi media massa itu kan untuk umum ya. Orang umum ini kan macam-macam. Tapi kalau ingin penelitian kita diuji secara ilmiah juga ya, karya ilmiah itu diuji oleh orang-orang ilmiah, nah itu biasanya berkumpul di jurnal. Nah, jurnal-jurnal ini yang menerbitkan banyak ya. Ya pertama ada penerbit jurnal ada ya. Jadi perusahaan penerbit jurnal ada ya, diantaranya kalau yang internasional itu ada Taylor & Francis, ada Sage atau Sage ya, ada Wiley, ada Springer dan lain sebagainya. Ada juga jurnal yang diterbitkan oleh universitas ya. Kalau di Indonesia sekarang ini pada berlomba ini ya, masing-masing universitas atau kampus ini membuat jurnal gitu ya. Terutama karena tuntutan itu tadi ya, harus ada publikasi, maka harus ada tempatnya ya. Tempatnya yaitu jurnal. Nah, makanya banyak yang membuat jurnal-jurnal. Terus selanjutnya yang namanya karena komunitas itu ada di jurnal akademik atau ilmiah, maka sebaiknya karya tulis ilmiah ini ya dikirimkan ke jurnal. Di situ nanti ada ujiannya ya seperti disuruh revisi ya. Mungkin ada yang kurang dari segi bahasa, ada yang kurang dari segi metodologi penelitiannya, ada yang kurang dari penyajian datanya dan sebagainya. Nah, terutama ini menurut pakar-pakar di bidang keilmuan yang dibahas ya. Itu yang disebut dengan proses ilmiah di publikasi. Jadi intinya adalah proses menerbitkan atau mempublikasikan penelitian atau riset itu lama sebenarnya teman-teman ya. Dan yang paling utama ya revisi itu tadi ya. Bayangkan ketika ini terutama Anda kalau mahasiswa S1, S2 ataupun S3, Anda ketika menulis bab di disertasi, tesis ataupun skripsi Anda itu kan harus
dikonsultasikan kepada profesor ataupun kepada dosen pembimbing Anda. Nah, itu sama sebenarnya ya. Hanya saja kalau ini lebih sulit lagi ya, lebih susah, karena biasanya kalau di jurnal itu diberlakukan double blinded review istilahnya, yaitu review manuskrip ataupun draft artikel ini secara double blinded. Double blinded itu ya ada namanya single blinded, ada double blinded. Panjang ya kalau membahas dunia perjurnalan itu. Kalau double blinded artinya si reviewer ya yang mereview artikel ini tidak tahu siapa penulisnya, si penulis juga tidak tahu siapa reviewernya, gitu. Dari dua pihak ya, dua pihak ini tidak tahu siapa dengan siapa. Kalau single blinded ya, artinya apa ya? Ya buta satu arah gitu ya. Itu biasanya yang tidak tahu siapa dengan siapa itu adalah penulis biasanya. Jadi penulis ketika disuruh merevisi, dia tidak tahu siapa reviewernya, tapi reviewer tahu siapa orang yang menulis artikel itu. Yang paling umum yang diberlakukan di jurnal-jurnal publikasi itu adalah double blinded. Nah, ya susah ya, karena double blinded, tidak tahu menahu siapa yang mereview, yang menyuruh revisi, dan siapa yang menulis. Jadi kualitasnya betul-betul kualitas tulisan yang dilihat ya, bukan orang. Nah, itu sangat proporsional, sangat objektif ya jadinya. Proses double blinded reviewnya. Nah, kalau di skripsi, tesis, dan disertasi kan Anda langsung tahu orangnya, siapa dosen pembimbing Anda, dosen pembimbing Anda tahu siapa Anda. Jadi kualitas tulisan pun dilihat dari faktor-faktor personalnya juga. Kalau ini enggak ya, kalau di jurnal dari faktor tulisannya secara utuh gitu. Jadi seperti itu ya proses publikasi. Nah, dibilang lebih susah karena itu tadi ya, tidak tahu menahu siapa dengan siapa. Belum lagi standarnya lebih tinggi pastinya ya, dengan proses proses konsultasi yang ada di S1, S2, S3. Makanya ini yang membuat publikasi artikel itu ya, artikel riset itu lama ya, terbitnya itu lama di jurnal. Belum lagi kita membahas Scopus ya, publikasi Scopus. Nah, sebelum ke sana, saya ingin membahas kebijakannya dulu. Saya yang sudah malang melintang di dunia publikasi, dunia perjurnalan, saya membuat suatu kesimpulan sebenarnya. Kesimpulannya setidaknya ada dua, ya, yang sifatnya pilihan. Yang pertama, saya tidak menyarankan perguruan tinggi di Indonesia untuk mewajibkan publikasi karya tulis ilmiah kepada mahasiswa. Ya, itu kesimpulannya yang saya dapatkan. Menimbang itu ya, banyak hal yang harus dilewati untuk bisa sampai publish atau terbit. Yang kedua, ya, kalaupun memang mau tetap diwajibkan atau disyaratkan kepada mahasiswa, janganlah itu dijadikan kewajiban atau syarat. Yang repot ini kan dijadikan syarat. Dijadikan syarat untuk ujian skripsi, ujian tesis, ujian disertasi. Ini yang jadi masalah. Karena suatu kerjaan, suatu hal ketika dijadikan syarat, ya artinya kalau syarat itu tidak dipenuhi, maka tujuan yang diinginkan tidak akan bisa tercapai kan? Karena ini jadi syarat. Nah, dan perkara-perkara di perguruan tinggi ya, perkara akademik yang seperti ini ya, menjadi syarat untuk ini, menjadi syarat untuk ini, itu banyak sekali. Ya, kapan-kapan saya juga akan membahas itu ya. Di antaranya adalah kewajiban memiliki sertifikat tes bahasa. Itu kapan-kapan saya akan bahas itu juga. Sementara kita fokus di sini. Jadi yang pertama itu teman-teman, saya menyarankan kewajiban ini dihapus.
yaitu kewajiban publikasi. Cukuplah, karena tujuannya bukan lagi belajar kalau untuk publikasi itu. Tujuannya, ya saya nggak tahu ya, mungkin mohon maaf ini ya, kalau salah tolong dikoreksi ya. Tapi ini kesan yang saya dapatkan, perguruan tinggi di Indonesia ini seakan-akan ya mewajibkan publikasi ini itu akal-akalan mereka saja. Kenapa? Karena kan mereka ini ya, perguruan tinggi ini ya, kampus-kampus di Indonesia ini kan banyak hal yang harus mereka lakukan. Di antaranya apa? Akreditasi, ya kan, ranking universitas. Nah, dua ini saja, ini di antara tuntutannya adalah publikasi. Nah, ketika mereka ini pimpinan perguruan tinggi ini ya, rektor, apa namanya, ketua sekolah tinggi dan seterusnya, ketika mereka tidak mampu menggenjot dosen-dosennya, akhirnya genjotan itu atau tekanan itu dilarikan kepada mahasiswa yang tidak bisa apa-apa. Karena mereka, ya itulah ya, mahasiswa itu kan makhluk lemah sebenarnya di dunia akademik. Nah, itu dimanfaatkan oleh para petinggi perguruan tinggi ini untuk bisa memenuhi nilai publikasi itu. Ya, mahasiswa bisa apa? Oh, kamu nggak bisa ujian skripsi, tesis, disertasi kalau kamu belum terbit publikasi. Nggak bisa, ya nggak? Saya aja pernah protes seperti itu kepada salah satu petinggi perguruan tinggi ya. Saya bilang seharusnya kewajiban publikasi ini dihapus karena ini menyusahkan mahasiswa. Karena untuk lulus, untuk ujian, untuk sidang ini syaratnya. Sementara mahasiswa harus membayar UKT, membayar SPP, ya enggak? Yang tidak murah. Di konteks saya, wah 13 juta itu satu semester. Nah, ini kemana hati nurani para petinggi perguruan tinggi ini? Ya, jadi itu ya, apa yang namanya kewajiban publikasi ini mempersulit mahasiswa. Di satu sisi mereka harus membayar UKT, membayar SPP, di sisi lain mereka harus mikir skripsinya, tesis, disertasinya, ditambah lagi mereka harus mempublikasikan penelitiannya. Dan ditambah lagi ya, di banyak kesempatan di video-video saya sebelumnya, artikel yang terbit ini harus memenuhi beberapa syarat lagi. Itu ya, diantaranya pertama harus bagian dari skripsi, tesis, ataupun disertasinya. Aduh, itu kemana otaknya itu? Skripsi, tesis, dan disertasi aja belum selesai, disuruh artikel yang terbit ini harus bagian dari skripsi, tesis, disertasi itu. Gitu ya. Terus ditambah lagi, ada lagi syaratnya, belum selesai ini teman-teman. Ya, yaitu harus memasukkan nama dosen pembimbing. Ini kapan-kapan saya akan bahas juga. Ya, ini yang disebut dengan praktek nebengisme. Yaitu dosen-dosen pembimbing ini sekedar memasukkan nama dia ke dalam artikel yang dibuat oleh mahasiswa tanpa ya ada kontribusi sedikit pun. Nah, ini banyak sekali ya praktek-praktek yang salah kaprah yang ada di perguruan tinggi di Indonesia. Oke, balik lagi ya tadi ya, saran saya yang pertama dihapuskan ya, karena itu mempersulit mahasiswa. Yang kedua, kalaupun memang kebijakan publikasi ini masih diberlakukan kepada mahasiswa, jangan dijadikan kewajiban ataupun syarat. Karena itu membebani ya. Coba saya nggak tahu ini kemana logika para pemimpin ataupun pimpinan perguruan tinggi ya. Tujuan mereka itu di dunia pendidikan tinggi itu apa sih sebenarnya? Ya, saya nggak tahu ya. Kenapa begitu menekan ya mahasiswa dengan berbagai macam aturan, dengan berbagai macam beban, tugas-tugas itu. Kalau tujuannya agar mahasiswa ini belajar, kok saya nggak melihat itu ya.
Kalau memang tujuannya agar mahasiswa ini belajar, jangan jadikan itu sebagai kewajiban. Ya, jadikan itu pilihan. Publikasi itu pilihan. Mungkin beberapa kampus sudah menerapkan itu ya. Di antaranya yang pernah saya dengar adalah mahasiswa di program S1 ya, itu diberi 2 pilihan sebagai tugas akhirnya. Nah, ini saya setuju ya. Kalau emang Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang sedang menonton video ini sudah memberlakukan ini bagus ya. Apa itu? Yaitu mahasiswa terutama di S1 itu diberi 2 pilihan. Kalau tidak mengerjakan skripsi ya, boleh ya, tidak mengerjakan skripsi itu boleh, masih bisa lulus. Yaitu syaratnya diganti dengan yang kedua, yaitu artikel jurnal ya yang telah terbit di jurnal terindeks Sinta. Nah, Sinta ini kapan-kapan saya bahas juga. Ya, terindeks Sinta. Dan level Sintanya pun bervariasi, ada yang Sinta 6 saja sudah boleh ya. Saya setuju dengan itu ya. Jangan terlalu tinggi. Karena apalagi Sinta yang tinggi-tinggi ya. Sinta 6 atau 5 sekalipun kadang susah ya. Sebenarnya susahnya bukan karena melihat kualitas artikel ataupun standar editor maupun reviewer jurnalnya, bukan ya. Tapi kadang ada antriannya gitu loh, itu yang membuat lama. Ya nggak masalah sih, memang meskipun antri, nanti kan yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat itu bukanlah artikel yang terbitnya, tapi LOE-nya atau Letter of Acceptance-nya ya, pernyataan dari jurnal yang mengatakan artikel ini diterima dan pasti terbit. Kapan terbitnya tidak masalah. Tapi untuk bisa mendapatkan LOE ini pun juga nggak sebentar gitu ya. Jadi ini yang pertimbangan-pertimbangan ketika Anda ingin mewajibkan publikasi kepada mahasiswa. Terus ada juga pilihan ketiga ya, sebagai syarat lulus di mahasiswa. Saya pernah dengar itu bisa diganti dengan portofolio. Nah, ini saya juga setuju ini ya. Jadi untuk mahasiswa S1 itu janganlah disuruh untuk publikasi dulu lah, jangan. Itu kasihan mereka. Mereka perangkat untuk publikasi karya tulis ilmiah itu belum ada. Apalagi yang S1, S2 saja, aduh, menyedihkan ya. Mereka ya selain perangkatnya tidak diberikan oleh para dosennya ya, kalaupun sudah diberikan, mereka belum bisa menggunakan perangkat itu ya di S2. Kalau S3 bolehlah. S3 ini tapi jangan jangan di double-double gitu ya, atau triple-triple gitu. Masalahnya kan ini apalagi yang saya rasakan sendiri ya, yaitu mahasiswa S3 pertama harus membuat disertasi ya, harus membuat disertasi. Yang kedua harus membuat publikasi. Dan ini untuk level S3 bahkan bukan Sinta lagi ya, tapi Scopus teman-teman. Saya belum membahas Scopus ini. Sinta aja sulitnya bukan main ya. Terus apalagi Scopus ya. Scopus itu untuk bisa terbit tidak cukup sebulan 2 bulan. Itu belum proses mengerjakannya ya. Untuk terbitnya. Ini ceritanya artikel sudah jadi, terus disubmit ke jurnal, itu untuk sampai ke terbit nggak sebentar itu teman-teman. Paling cepat ya, ini tergantung tipe artikel yang mau ditulis juga ya. Paling cepat itu adalah 1 tahun untuk artikel riset. Dan biasanya yang 1 tahun itu adalah yang benar-benar expert, yang sudah pakar di dalam publikasi Scopus. Kalau kita yang pemula-pemula ini, aduh, saya nggak jamin ya, nggak yakin bisa terbit dalam 1 tahun. Nah, ini diwajibkan di mahasiswa S3 hampir rata di seluruh Indonesia. Ya, dengan berbagai macam pola kewajibannya ya. Berbagai macam pola kewajiban itu diantaranya pertama, mahasiswa S3 itu diwajibkan 1 artikel Scopus ya yang terbit.
dalam 1 kali masa studi. Ada juga bahkan 2, ya, dalam 1 kali masa studi. 1 kali masa studi ya berarti ya dalam selama dia studi S3 gitu ya. Rata-rata masa studi mahasiswa S3 itu 4 tahunan ya. Ya, bayangkan aja 4 tahun harus bisa terbit 1 artikel Scopus. Nah, itu masih, kalau 1 masih logis ya, masih bisa diterima. Tapi kalau 2 ya boleh saja sih, boleh ya. Tapi mungkin perlu banyak pertimbangan. Nah, habis ini saya akan sebutkan pertimbangan-pertimbangan. Saya menjelaskan ini dulu ya, pola-pola kewajiban ataupun kebijakan publikasi Scopus di mahasiswa S3. Ya, selain tadi itu ya, jadi jumlah artikel Scopus yang harus terbit selama 1 kali masa studi, ada juga dari segi syarat ya, dijadikan syaratnya ya. Jadi artikel Scopus ini harus bukan terbit ya, harus memiliki LOA ya, atau Letter of Acceptance, bahwasanya artikel itu akan terbit. Itu tempo ya, jatuhnya jatuhnya tempo kewajiban artikel Scopus itu ada yang sebelum sidang ataupun sebelum ujian disertasi yang pertama. Jadi di S3 itu di Indonesia terutama teman-teman itu tergantung S3 kampusnya mungkin ya, tergantung kampusnya. Kalau di kampus saya dulu ya, itu untuk bisa lulus mahasiswa S3 harus melewati setidaknya 3 tahapan ujian. Yang pertama disebut dengan ujian kompetensi ya, kalau nggak salah ya, atau disingkat UK. Terus yang ketiga, bukan kompetensi, komprehensif. Apalah pokoknya gitulah. Terus biasanya saya sebenarnya kalau ujian UK ini saya nggak tahu fungsinya untuk apa, tapi biasanya ini yang harus dilalui dan banyak juga teman-teman itu yang tidak lulus UK itu ya, mahasiswa S3 ini. Sebenarnya relevansinya apa saya nggak tahu, karena yang diujikan itu biasanya ya ada yang berbentuk teks, bahkan ada yang disuruh membuat proposal ya, secara proposal penelitian secara tulisan. Itu nggak tahu gimana itu ya. Artinya saya kurang setuju ya adanya UK itu. Oke, terus setelah itu kalau UK ini lulus, baru Anda dipersilahkan membuat proposal disertasi. Nah, proposal disertasi. Nanti setelah menyelesaikan proposal disertasi, ada namanya seminar proposal. Seminar proposal itu berarti ada 4 ya. Jadi yang kedua, seminar proposal itu untuk memastikan proposal itu sudah siap untuk dieksekusi untuk menjadi penelitian ya, pengambilan data dan seterusnya. Terus yang ketiga, kalau penelitian sudah dilakukan, sudah jadi disertasinya, maka selanjutnya sidang 1. Nah, sidang 1 itu ya menguji disertasi yang sudah jadi. Tapi setelah itu mereka harus merevisi ya, dan pasti ada revisiannya gitu. Setelah merevisi, lanjut ke sidang kedua. Nah, ini biasanya sudah disebut dengan promosi doktor ya. Nah, itu di S3 di kampus saya dulu. Saya tidak akan menyebutkan kampus saya dulu lagi. Nah, tapi terlepas dari itu ya, ada satu syarat tadi itu ya, yaitu publikasi, dan publikasinya tidak hanya yang Sinta ya. Kalau di kasus saya, di kampus saya itu kami, dan terutama saya mengambil program doctoral by research ya, yaitu yang full riset atau penelitian. Kami diwajibkan memiliki 4 publikasi. 4 publikasi itu salah satunya adalah artikel Scopus. Nah, jadi format seperti ini itu berbeda-beda. Kalau saya 4 publikasi ini harus dipenuhi sebagai syarat sidang 1. Nah, itu di kampus saya. Di kampus lain saya pernah dengar syarat publikasi itu, terutama yang Scopus, itu dijatuhkan setelah sidang 1. Jadi seandainya
belum dapat LOE ya dari jurnal Scopus ini, ketika mau sidang 1 itu tidak masalah, tetap lanjut sidang 1-nya. Tapi untuk sidang 2 yang artinya promosi doktor itu harus dipenuhi dulu. Ada juga seperti itu. Ada juga yang ini yang saya suka ya, karena pengertian sekali dengan mahasiswa, terutama ini loh terkait kalau sebelum sidang itu, sebelum ujian disertasi itu, artinya kan kita harus bayar UKT atau bayar SPP lagi. Nah, itu yang paling dipikirkan oleh mahasiswa ini. Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu Rektor tolong didengarkan ini. Jeritan hati mahasiswa. Mahasiswa S3 terutama. Nah, yaitu bentuknya adalah sidang 1, sidang 2 promosi doktor tetap lanjut. Ya. Meskipun publikasi belum ada, terutama publikasi Scopusnya. Nah, nanti setelah promosi doktor, bahkan setelah wisuda, tetap ya lanjut sampai prosesi wisuda. Yang terakhir, untuk mengambil ijazah, nah itu ditahan. Syarat untuk mengambil ijazah itu harus berupa artikel Scopus yang sudah terbit. Nah, saya lebih suka yang terakhir ini. Karena tidak menyulitkan mahasiswa. Begitu ya kira-kira ya. Itu kalau ya peraturan atau kewajiban publikasi Scopus itu masih ingin diberlakukan. Gitu ya teman-teman ya. Tapi ya itu silahkan ya. Saya kembalikan kepada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi dan juga kepada mahasiswa. Saya ini kadang gimana ya dengan mahasiswa itu ya. Lebih suka ngomong di belakang gitu ya, curhat di belakang, terus menggerutu, kesel gimana sih peraturan ini. Tapi ketika disuruh, ayo menghadap ke rektor, berani nggak? Bilang, tolong dihapus peraturan publikasi Scopus ini. Nah itu nggak berani biasanya. Ini secara nggak langsung saya mengajak ini ya teman-teman mahasiswa. S1, S2 maupun S3. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang mungkin bukan salah secara fitrahnya ya, tapi yang terlalu memberatkan mahasiswa, cobalah kumpulkan itu mahasiswanya. Ya, demo. Demonstrasi. Kan tujuannya untuk Anda juga. Ya. Jangan diam-diam di belakang, menggerutu saja gitu kan. Terus kalau disuruh demo nggak berani demo gitu kan. Takut nanti di DO gitu. Alah, itu mental-mental mahasiswa sekarang itu seperti itu. Ya, kira-kira begitu teman-teman ya. Saya akhiri segmen ini sampai itu dulu. Jadi, saya tidak begitu saja menyarankan kewajiban persyaratan publikasi Scopus ini dihapuskan. Tapi ada alternatif-alternatif ya. Karena satu hal, saya juga sering sampaikan, kampus-kampus di luar negeri itu tidak mayoritas mungkin ya, saya bilang ya, mungkin ada beberapa kampus juga yang mewajibkan publikasi. Yang saya tahu ada kawan yang kuliah S2 di Cina itu mewajibkan publikasi Scopus ya, ada. Untuk S2 itu bayangkan. Boleh. Tapi kalau kampus-kampus di Inggris dan Australia yang saya tahu ya, itu tidak mewajibkan publikasi Scopus ya. Baik bagi mahasiswa S2 maupun mahasiswa S3-nya. Ya, bayangkan mahasiswa S3 saja tidak diwajibkan untuk publikasi Scopus. Kalaupun ada kawan saya yang kuliah di Australia, itu ketika S3 dia menerbitkan artikel Scopus, itu bukan dari kebijakan kampusnya, tapi dari supervisor ataupun dosen pembimbingnya. Jadi disuruh untuk menerbitkan artikel di jurnal Scopus. Tapi kalaupun disuruh oleh dosen pembimbing, bayangan saya ya, ini mungkin nanti kapan-kapan teman saya ini saya minta untuk podcast ya, untuk cerita bagaimana pengalaman dia kuliah di Australia, terutama terkait dengan kewajiban atau syarat publikasi Scopusnya ya. Kalau yang saya tahu itu bukan kewajiban ataupun kebijakan dari kampusnya, tapi dari pembimbingnya. Dan bayangan saya publikasi Scopus yang dia lakukan itu bukan istilahnya ya bukan kewajiban sih. Jadi mungkin sudah ada draftnya, sudah dibantu oleh dosen pembimbingnya, dan sudah jadi nih artikelnya terus disuruh submit ke jurnal. Kalau di kita kan enggak.
kita dilepas begitu saja gitu ya. Kamu gimana caranya, yang penting aku sebagai dosen pembimbing kamu gitu ya, taunya artikel kamu terbit gitu. Nah, itu gimana itu ya? Ya, nanti kapan-kapan saya akan membahas praktek itu ya, apa namanya, nebengisme, terus tidak becusnya dosen-dosen di Indonesia ketika membimbing artikel publikasi mahasiswa. Ya, sementara itu, sampai ketemu lagi.